Barang siapa yang membaca istighfar ini walau hanya satu kali saja, maka segala urusannya akan dimudahkan dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga selamanya kita semua diberikan kesehatan dohiron wa batinan, diberikan umur yang panjang, dimudahkan urusan rezekinya, dan semua hajat dan keinginannya segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada dasarnya setiap manusia harus meyakini bahwa semua makhluk Allah sejatinya sudah ditanggung semua kebutuhan dan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang artinya, tidak ada satupun makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Maka oleh karena itu, dari ayat Al-Quran ini dapat kita pahami bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana caranya kita berusaha dan juga berikhtiar secara syariat untuk bisa mendapatkannya secara maksimal. Namun selain ikhtiar dan berusaha secara maksimal, salah satu cara agar dimudahkan dalam mendapatkan rezeki dan dibukakan pintu rezeki dari segala arah selain berusaha secara lahiriah, salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan berikhtiar secara batin, yaitu dengan cara memperbanyak berdoa dan berzikir, baik dengan zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh para ahli hikmah atau zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya. Di dalam berbagai kitab pun dijelaskan tentang berbagai macam doa ataupun zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang kaifiahnya mudah ataupun susah, yang dikhususkan untuk menarik uang dan rezeki dan untuk membuka pintu-pintu rezeki dari segala arah, baik yang masih tersimpan di bumi ataupun di langit. Dan salah satu amalan yang paling populer dan sangat ringan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu hal yang dapat menghambat lancarnya rezeki atau bahkan menutup pintu-pintu rezeki yaitu dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Maka oleh karena itu, perbanyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pintu-pintu rezeki pun semakin terbuka lebar. Bahkan anjuran membaca istighfar ini sangat banyak sekali dianjurkan dalam banyak ayat suci Al-Quran,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Nuh ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. Adapun untuk manfaat dan khasiat membaca istighfar secara rutin dan istiqomah sebenarnya sangat banyak sekali. Dan salah satu fadilah yang paling masyhur yaitu selain akan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya, namun Allah Subhanahu wa taala juga akan membukakan pintu rezeki dari segala arah dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian khasiat yang kedua yaitu diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan permasalahan yang sedang ia hadapi. Kemudian fadilah yang ketiga yaitu apabila ia sedang kebingungan dalam suatu hal, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menggantikannya dengan kebahagiaan dan dibukakan jalan keluarnya. Dan hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Qala Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya bahwa barang siapa yang melazimkan membaca istighfar setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan semua hal yang membuat ia bingung dan digantikan dengan kebahagiaan dan kemudahan, serta Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan semua kesempitannya menjadi mudah dan luas, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki yang banyak dari arah yang tidak disangka-sangka. Adapun untuk bacaan istighfar yang masyhur diamalkan oleh para ulama sebenarnya sangatlah banyak sekali, seperti Sayyidul Istighfar ataupun bacaan-bacaan istighfar yang pendek dan juga singkat. Namun dalam hadis Rasulullah SAW tadi, bacaan istighfar yang dianjurkan dan dikhususkan untuk segala hajat dan untuk menarik rezeki yaitu seperti bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Adapun untuk cara mengamalkannya, sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat mengatakan bahwa ketika mereka menghitung-hitung jumlah bacaan istighfarnya Rasulullah SAW membaca istighfarnya dibaca sebanyak 100 kali dalam satu kali duduk. Maka oleh sebab itu, amalkanlah amalan istighfar ini secara rutin dan istiqomah setiap hari sebanyak 100 kali, baik habis sholat asar ataupun setelah selesai sholat isya, secara khusyuk dan sungguh-sungguh. Dan insya Allah dengan istiqomah mengamalkannya, ia akan mendapatkan berbagai manfaat dan khasiat yang sangat banyak sekali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah salah satu amalan istighfar yang paling masyhur dan mujarab yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.